Welcome back to my channel di Sinau bareng Pak Bejo. Oke teman-teman, kita kali ini akan melanjutkan basic comment tools ya. Kalau di video sebelumnya yang terakhir adalah trim, sekarang kita lanjut ke basic comment selanjutnya. Oke, kita mulai dari offset dulu. Oke, kita bikin objek saja dahulu. Oke, yang paling gampang rectangle. Oke, nyalakan dynamic tooltip, tekan F12. Saya mau bikin panjang 200, tekan tab, lebar 100. Oke. Kok gini bentuknya ya? Salah ini. Oh, unitnya set dulu. Pakai sentimeter saja. Oke. Oke, panjang 200, lebar 50. Oke. Oke, gini ya objek yang saya bikin. Terus saya bikin circle di sini, radiusnya 100 cm. Oke. Ya. Kita ke menu offset. Mana ini offset ya. Klik. Oke. Kok nggak mau? Oke. Specify offset distance. Oke, saya mau bikin offset, jarak offsetnya 10 cm. Oke, pilih objeknya. Nah, bisa di dalam objek atau di luar objek. Oke, saya coba di dalam objek dulu. Oke, ya. Escape. Tekan lagi offset. Jarak offsetnya sekarang saya rubah 25. Oke ya. Pilih objeknya, sekarang saya buat di luar. Oke, ini adalah objek aslinya ya. Ya, saya offset 10 cm ke dalam, jadi akan membentuk objek yang sama dengan jarak dari objek aslinya itu mengerucut 10 cm ke dalam. Sedangkan yang kedua, objek yang sama saya lebarkan dengan bentuk yang sama sebesar 25 cm keluar. Nah, kalau mau ngukur distance gitu ya, DI. Ukur saja dari sini ke sini. Nah, itu kan ada 25 cm ya. Terus kalau misalkan dari sini ke sini 10. Oke, presisi ya. Oke, deal ya. Oke. Sekarang yang lingkaran. Oke, alias untuk offset adalah O. Oke, enter. Terus pilih center. Mana nih objek snapnya kurang jos ini. Oke. Oke, di sini pilih center. Tadi berapa? 100 ya. Sekarang saya mau offset 20 cm ke dalam. Oke. Terus 20 cm keluar. Nah, ini udah otomatis presisi. Tiap 20 cm dia akan membentuk objek di dalam dan di luar. Inilah fungsi offset. Oke, kita lanjut ke tools berikutnya. Tools berikutnya kita sekarang coba scale aja nih. Kalau stretch saya jarang pakai. Sekarang scale aja langsung, scale. Ya, klik. Oke. Terus ini saya copy aja. Ya, di sini geser dulu ah. Oke, scale, pilih objek, select objek, oke, tekan enter. Base pointnya, jadi scale itu adalah perbesaran ya. Base pointnya adalah titik pusat untuk perbesarannya, berapa kali lipatnya. Misalkan saya mau perbesar berdasarkan ujung kiri bawah, oke. Nah, scale factor mau berapa kali? Misalkan saya mau 2 kali lipat. Nah, jadi dia akan otomatis sebesar 2 kali lipat.
Contohnya ini. Oke. Berapa? 500 meter ya. 250 meter ya. Tadi kan panjang aslinya 250 meter. Ya enggak? Nih. Ya. Terus setelah di scale 2 kali, jadi panjangnya 500 cm, lebarnya jadi 200 cm. Oh, ini yang sudah di offset tadi ya, nggak apa-apa. Yang asli kan yang ini, harusnya yang nggak apa-apa. Oke. Yang penting intinya tahu scale. Scale selain untuk memperbesar juga bisa untuk memperkecil. Ya. Oke. Mana? Ini scale. Oke. Select object, tekan enter. Kalau tadi kan 2 kali lipat. Kalau memperkecil berarti setengahnya berarti 0,5 ya. Oke, select object, enter, base pointnya dulu, jangan langsung 0,5. Nah, ini baru scale factornya 0,5, 0,5. Nah, otomatis dia akan memperkecil setengahnya, balik lagi ke ukuran semula. Oke, inilah fungsi scale. Nah, untuk aliasnya atau komen di sini, scale, kita bisa ketikkan SC, enter, select object, enter lagi. Misalkan sekarang dari pojok kiri atas ya, dan scale faktornya saya buat 3 kali lipat. Nah, jadi seperti ini. Oke, ukur 3 kali lipatnya harusnya 750, betul. Nah, cocok ya, deal. Balikin lagi nggak usah ya. Oke, selanjutnya ada lengthen ya. Ini fungsinya seperti extend, memperpanjang ya. Oke, langsung saja kita praktek. Saya bikin garis line. Oke, ortonya saya nyalakan F8 ya, nyalain orto biar tegak lurus. Saya pertama bikin jarak 100 cm. Oke, enter. Oke ya. Terus saya klik lengthen, pilih objeknya. Nah, di sini kan ada delta persen total. Oke, saya pilih total T ya. Nah, jadi jarak aslinya 100. Saya mau perpanjang sepanjang 400 cm. Oke, enter, pilih objeknya lagi, ke arah sana aja, ke arah kanan. Oke, pilih enter. Oke, sekarang panjang garis yang saya punya adalah 400 cm. Itulah fungsi lengthen, oke, atau extend. Untuk aliasnya di command line bisa diketikkan len, ya. Oke, sama saja seperti tadi. Oke, kita lewatin saja lengthen ini. Hapus. Terus tools berikutnya yang seringkali berguna adalah explode ya. Ini fungsinya untuk memecah satu area menjadi segmen-segmen, satu objek menjadi segmen-segmen. Misalkan sajalah saya jelaskan sambil praktek biar lebih enak ya. Misalkan ini rectangle ini. Ya. Nah, kalau kita pilih salah satu sisinya, dia akan membentuk satu kotak full gini kan ya. Ya, semua segmen jadi satu ya. Kadang kita kan pengen menghapus satu segmen saja ini yang atas. Ini bisa kita explode dulu. Pilih objeknya, terus explode. Oke. Nah, setelah explode kita lihat kalau kita pilih. Nah, dia cuma segmen-segmen yang kita pilih aja yang berwarna biru. Nah, jadi sekarang kita bisa delete sisi atas. Oke.
Begitu juga dengan objek yang ini, kalau kita explode, select object, enter. Oke, sama ya. Oh, saya balikan dulu. Oke. Itulah fungsi explode untuk memecah menjadi segmen-segmen. Kemudian lawannya explode. Kan tadi kan kalau misalkan explode kita mecah ya menjadi segmen-segmen. Terus bagaimana kalau segmen-segmen kita mau jadikan satu kembali? Misalkan ini ya, saya gambar line, ini saya tutup kembali ya. Oke. Nah, ini kan masih per segmen ya. Oke, belum menjadi satu. Nah, untuk menggabungkan di sini ada edit polyline ya. Klik P-edit nih, di sini muncul P-edit. Terus select polyline or do you want to turn it into one? Yes. Oke. Enter an option join. Oke, join, select object. Objeknya dipilih, ya. 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 Oke. Enter, tekan enter. Jebret. Oke, enter sekali lagi. Jebret. Nah, cek. Jebret. Nah, jadi satu kembali. Oke, inilah fungsi pedit, edit polyline ya. Aliasnya adalah PE. Oke, PE. Enter. Ya. Sama, lakukan hal yang sama seperti tadi. Oke, tools terakhir untuk video kali ini saya akan memperkenalkan apa ya? Oh, ini array ya. Oke, saya mau coba ini saya kopikan with base point. Oke, saya paste di sini ya. Oke, oke, kita langsung coba array. Oke, di sini menu array itu ada rektangular, ada polar. Kalau rektangular ya kotak ya, berdasarkan kotak dia akan mengcopy objek. Path itu berdasarkan jalur, polar melingkar. Kita coba dulu yang rektangular. Oke, pilih objeknya, tekan enter. Nah, di sini akan membentuk berapa baris dan berapa kolom ya. Oke, sekarang default aja. Oke, enter ya. Dia akan membentuk 3 baris 4 kolom. Oke. Terus kalau teman-teman lihat hasil array ini kan jadi satu apa ya, jadi satu lah ya. Nah, ini kita bisa explode nih pakai tools tadi explode. Kalau diinginkan per segmen. Nah, jadi kan bisa kita pilih satu-satu ya. Setelah kita array, kita explode. Terus ya sekarang saya hapus dulu aja. Oke, terus bagaimana kalau misalkan tadi kan defaultnya 3 baris 4 kolom. Oke, sekarang saya mau bikin baris kolom sesuai keinginan saya. Oke ya, tekan array lagi, select object. Oke, tekan enter. Oke, nah di sini kan ada rows ya, rows artinya baris. Tekan R. Oke, enter the number of rows. Misalkan berapa? Defaultnya 3. Saya mau bikin 10 baris ya. Oke. Specify the distance between rows. Jarak antara rows, jarak antar baris saya bikin 50 cm. Oke. Specify the incrementing elevation. Elevasinya 0 ya. Karena kita bermain di 2D ya. Terus ini kan 4 kolom. Saya mau bikin 5 kolom. Di sini untuk kolom itu adalah col ya. C-O-L. Col. 5 col. Oke. Distance 60. Saya jaraknya per 50.
Oke. Oke, enter sekali lagi untuk keluar. Oke, sekarang saya sudah bikin array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baris, 5 kolom. Ini masih jadi satu kesatuan. Kalau diinginkan per segmen, per objek, dieksploit saja. Jebret. Nah, ini fungsi array. Rectangular array berdasarkan grid kotak kita tentukan berapa baris dan berapa kolom. Oke. Sekarang kalau misalkan array berdasarkan polar dulu. Oke. Center point-nya saya pilih sini aja ya. Terus angle between sudutnya 60 ya, coba aja lah. Terus base point. Nah, oke. Nah, tadi base point-nya di tengah per 60, dia akan membentuk per 60 derajat maksudnya. Dia akan membentuk objek-objek barunya. Saya terus terang jarang pakai yang polar array. Oke, yang menarik adalah yang ketiga ini. Yang ketiga ini path array ya. Oke, misalkan saya membentuk sebuah path dari polyline ketikan PL. Oh, ini ortonya masih nyala. Oke. Misalkan ada path seperti ini ya. Oke, tekan enter. Ya. Ini kan satu segmen ya. Terus saya kopikan di sini clipboard, copy with base point di tengah base pointnya, terus paste di sini ya. Oke. Terus sekarang saya pakai path array. Oke, select object, pilih yang bundar. Oke. Tekan enter. Select path curve, saya pilih yang ini. Oke. Nah, dia akan membentuk apa? Duplikasi sepanjang jalurnya. Wah, keren toh. Ini berguna sekali misalkan untuk misalkan apa ya? Kita mau bikin titik teoretik perlintasan, mau bikin per 50 cm, per 100 cm bisa ini. Oke, sementara saya default dulu. Oke. Ya, udah jadi ya, tekan enter tadi. Saya undo coba. Nah, itulah fungsi path array. Oke, sekarang saya ulangi lagi untuk path array di sini ya. Path array saya kopikan dulu di sini satu, terus paste ini ya. Oke, klik path array, select object, enter, select path curve, enter. Oke ya, enter aja dulu. Sekarang saya lihat di sini, klik objeknya, klik kanan di properties. Oh sorry, bukan di sini. Klik kanan, quick properties saja. Nah, ini yang gampang. Nah, di sini kan ada item spacing ya, item spacing 60 cm. Bagaimana kalau misalkan kita rubah per 50 cm, bisa nggak? Ya bisa dong. Nah, ini sangat berguna ya, misalkan teman-teman mau bikin titik teoretik per 50 cm di jalan raya atau di jalan kampung. Nah, nanti dapat posisinya. Oke. Misalkan per 100 cm. Nah, ini. Nah, keren toh? Iya toh. Nah, oke. Kalau misalkan ini masih tekan escape untuk keluar tadi.
masih satu segmen ya. Terus kita explode aja. Nah ini sudah per segmen ini. Nah, jadi satu persatuan. Ini bisa diekspor titik-titiknya, koordinatnya. Oke, inilah untuk fungsi dasar array ya, untuk array. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas sedikit setting-setting untuk penggambaran. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.